Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ajudistira. You can call me Aji. I will talk about the financial management international. Okay, I will talk about in Indonesia berbahasa manajemen keuangan internasional adalah cabang dari manajemen keuangan yang mempelajari bagaimana perusahaan mengelola dana, mengelola resiko, dan keputusan investasi dalam konteksnya global. Perbedaan utama dengan manajemen dengan keuangan domestik adalah adanya faktor lintas negara seperti nilai tukar mata uang antara dolar atau rupiah gitu, resiko politik dan ekonomi, peraturan pajak internasional, serta perbedaan budaya bisnis. Ya tujuannya sebenarnya gampang ya, untuk memaksimalkan nilai perusahaan gitu. Cara pola kas yang bagus, yang efektif dan efisien itu, investasi dan pendanaan secara efektif di pasar global. Beberapa aspek penting yang dipelajari masuk pengelolaan valuta asing, foreign exchange management. Nah, kalau misalnya lo pakai Stockbit itu foreign activity, nah itu masuknya di situ. Serta pengambilan putusan investasi internasional. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan setiap strategi lindung nilai hedging untuk melindungi dari fluktuasi mata uang. Pakai mata uang apa gitu biar supaya aset atau nilai valuasi perusahaan itu nggak berkurang drastis gitu. Nah, analisis resiko politik juga ngaruh, atau ekonomi di negara tujuan gitu. Misalnya Apple mau buat di pabrik produksi di Cina gitu, itu harus dianalisis dulu dong. HAM dari pasti analisis juga gitu. Dan perbedaan aturan akuntansi setelah pajakan berlaku. Penerapan manajemen keuangan internasional sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi lintas negara. Karena perusahaan finansial yang salah bisa berdampak besar terhadap keuntungan dan stabilitas perusahaan. Singkatnya itu sebenarnya manajemen keuangan internasional mengajarkan perusahaan bagaimana mengelola uang dan resiko dengan bijak dalam lingkungan global yang selalu berubah, sehingga dapat tujuan keuangan yang secara optimal dengan potensi kerugian. Itu sebenarnya simpel sih gitu. Karena kalau misalnya kita kulik lagi gitu, ya manajemen keuangan internasional itu ya fungsinya seperti itu gitu. Karena nih, misal beda tukar mata uang gitu, misal Cina deh gitu, Cina tuh jual mereka ke luar negeri itu makanya mata uang mungkin lebih murah, karena supaya supply negara keluar itu lebih enak dan barang si penerimanya itu dapat lebih murah daripada harga di domestiknya. Itu Cina tuh pintar dong, karena mereka manfaatin gitu, mereka memurahkan nilai mata uang mereka. Dan mereka untuk tujuannya apa? Ya tujuannya biar perusahaan itu liquid, biar perusahaan itu makin banyak orang beli gitu. Emang dikit ya untungnya mereka ya, tapi per quantity itu banyak gitu. Mereka bisa mass produk massal gitu, dan bisa keluar dan harganya murah di bawah domestik. Itu yang bikin si Cina itu sukses dan makmur. Seperti itu contoh banget gampang gitu. Walaupun gitu juga ya, kita banyak bilang isu gitu Cina, mana pepatah kayak barang Cina KW jelek segala macam itu udah nggak relevan bagi untuk zaman sekarang gitu. Mereka tuh udah murah cepet bagus gitu. Dan sekarang juga pun pabrik-pabrik yang ditangkap berkualitas kayak Apple gitu ya, yang mereka tuh bangun di Cina cuy. Sekarang mereka bangun di Cina gitu. Gak ada mereka dibangun di Amerika. Desain produk iya, model produk iya, tapi produksinya di mana? Di Cina gitu. Sekarang tuh banyak di Cina. Ya banyak di Asia lebih tepatnya ya. Makanya itulah yang bikin Cina itu tetap makmur. Mereka pinter, mereka memurahkan mata uang mereka, tapi produktivitasnya itu nggak kehambat. Oke, seperti itu aja. Thank you.